Selamat datang di konten Holiday, It's a Good Day. Selamat datang buat para penonton semuanya yang ada di luar sana. Kembali lagi di konten Holiday. Saya Hubapta dan juga bersama narasumber kita seperti biasa Diakon Joko. Apa kabar Diakon? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baiklah. Apa kabar juga buat para penonton di sana? Terima kasih sudah stay tune di channel OMK Santo Patrisius Surabaya dan juga khususnya di konten ini yaitu Holiday. Oke, seperti biasa kan ya, Holiday ini saat ini kita sudah episode kedua dan mengusung konsep yang sama, tapi kali ini temanya berbeda. Temanya adalah Prapaskah, begitu. Baiklah. Nah, kita sekarang ini kan sedang memasuki masa Prapaskah ya. Kita sudah tahu bahwa masa Prapaskah itu ada pantang dan puasa. Nah, gini Diakon, ada pertanyaan nih. Ya. Nah, kalau kita sendiri mungkin orang-orang biasa, orang-orang awam itu mungkin mikirnya kalau udah sama pantang dan puasa itu mikirnya mungkin langsung tertuju pada aturannya, nggak boleh makan ini, harus menjaga attitude dan segala macam gitu kan ya. Tapi menurut Katolik sendiri apa sih perbedaan tentang pantang dan puasanya itu, atau apa sih makna mendalam dari pantang dan puasa itu sendiri? Ya, Hugo. Jadi pantang dan puasa dalam gereja Katolik itu adalah suatu latihan rohani. Latihan rohani bagaimana kita bisa pertama-tama menyadari kita sebagai murid Kristus itu menyangkal diri. Terlebih dalam masa Prapaskah ini kita diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus ya, dengan pantang dan puasa. Dan tujuannya pantang dan puasa itu bukan untuk diet ya. Aku mau pantang dan puasa, aku nggak makan daging, aku nggak makan yang berminyak, aku maunya yang supaya menu sehat. Saya mau vegetarian selama 40 hari ini. Itu tujuannya bukan diet. Terus saya mau pantang dan puasa bukan untuk hemat juga. Iya. Irit hemat enggak. Tapi pantang dan puasa ini tujuannya adalah untuk pertobatan. Nah, langkahnya adalah suatu latihan rohani untuk mengolah diri kita itu untuk pertobatan. Karena masa Prapaskah ini gereja juga menyebutnya sebagai masa retret agung. Kita masuki padang gurun ya. Padang gurun. Artinya kita masuk dalam kedalaman diri kita. Kita menyadari diri kita, kedosaan kita, dan tujuannya dengan masa pantang dan puasa ini kita bisa bertobat. Dan pantang dan puasa ini ya bukan soal aturannya nggak boleh makan ini. Memang kalau dalam aturannya disebutkan soal makanan, karena makanan itu suatu yang mendasar dalam hidup manusia. Tapi lebih dari itu sebenarnya pantang dan puasa itu lebih dari sekedar aku nggak makan ini, nggak minum ini, lebih dari itu. Ya tadi yang saya katakan bahwa pantang dan puasa itu tujuannya adalah latihan rohani, tujuannya kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, tujuannya adalah pertobatan, olah kesalehan. Dan ketika kita berpantang dan puasa, kita bisa memilih yang lain. Misalnya ya, kita itu ada kecenderungan kita itu suka membuli orang, ya. Dan dalam masa Prapaskah ini 40 hari ini kita diajak untuk merenungkan. Ya, bukan lagi setiap hari kita mungkin membuli teman kita di tongkrongan itu membuli gitu. Tapi coba kita 40 hari ini lebih banyak memuji orang, lebih banyak memberikan semangat kepada orang. Ya itu tujuannya. Tujuannya adalah memilih sesuatu yang menjadi kecenderungan dosa kita hentikan, kita rem dulu. Dengan cara-cara seperti itu. Jadi bukan melulu soal makanan dan minuman, ya. Tidak minum ini. Dan tujuannya pantang dan puasa itu harus disertai dengan hidup doa yang baik. Nah, karena beda nanti pantang dan puasa kita tanpa doa, ya sama juga kita jaga body. Cuman ya jaga body saja, jaga kesehatan, ngikutin aturan diet aja gitu, bukan yang benar-benar pantang dan puasa. Maka dari itu harus disertai dengan doa. Memperdalam hidup doa, memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Tujuannya itu pantang dan puasa. Itu berarti ada hal-hal wajib yang diperhatikan ketika kita berpantang dan puasa.
Nah, berarti apa nih Diakon? Hal-hal yang wajib kita perhatikan untuk Ya, pantang dan puasa. ketika berpantang dan puasa. Nah, secara aturan sih, Gereja Katolik mengakui bahwa pantang dan puasa itu Rabu dan Jumat Agung. Jumat Agung. Itu hari wajib. Dan orang bisa memilih atau menambah hari-hari yang lain. Mau setiap hari 40 hari kita puasa misalnya. Mau seperti kayak mengikuti Yesus Iya, beneran. mengikuti Yesus beneran itu Puasa tak apa-apa. dalam 40 hari full misalkan jam ini tertentu tapi setelahnya Ya, nggak makan lagi ya, besoknya ya, juga ya, seterusnya. bisa karena itu apa ya? Puasa dan pantang Katolik itu lebih ke bagaimana kita sendiri sebagai pribadi, sebagai orang beriman itu sesuai dengan kebijaksanaan diri Kebijaksanaan kita. diri Kita sendiri. bisa tahu kondisi tubuh kita. Kalau Bisa. kita sakit, terus ngapa kita tidak makan sama sekali atau apa? Malah menyiksa diri Malah kita menyiksa sih. diri. Ya, malah itu. malah ibaratnya manusia emang kan juga butuh makan. Nah, pas pada saat puasa dan pantang ini gitu kan ya, kita harus puasa dan pantang. Iya. Tapi malah kita memaksa diri kita, malah esensi dari pantang dan puasanya malah nggak dapat, Kabur, malah ya. membuat kita emosi karena kita nggak makan gitu. Iya, ya. iya. Oke. Jadi memang gereja menentukan kalau pantang dan puasa itu hari Rabu dan Jumat Agung. Lalu ketika hari pantang itu setiap 7 Jumat sampai Jumat Agung itu hari Jumat itu wajib berpantang. Ya memang sudah di Keuskupan, Bapak Uskup juga dalam surat kembalian juga ada ketentuan. betul. Itu sesuatu yang minimal, contoh itu tidak makan daging, tidak merokok, terus Refleksi sesuai APP ya, segala ya macam, itu. gitu kan ya. Jadi sudah ada aturannya. Itu sesuatu yang minimalis. Tapi orang bisa menambah sendiri bagaimana dia berpantang, bagaimana dia berpuasa. Apakah misalkan gini, orang harus bisa menambah sendiri, tapi apakah itu gereja mengharuskan atau ya udah minimal aturan ini aja deh gitu? Ya itu sebagai contoh sih. Jadi Oke. dikembalikan lagi ke pribadi, masing-masing pribadi. Kan saya katakan tadi bahwa puasa dan pantang itu tujuannya pertobatan, dan puasa dan pantang harus disertai hidup doa, karena puasa dan pantang itu semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, relasi kita dengan Tuhan semakin dalam ya. Dan gereja juga setiap hari Jumat, seluruh hari Jumat dalam setahun ini itu sebagai hari pantang sebenarnya. Sebenarnya. Ya, setiap hari Jumat dalam satu tahun. Kecuali ada misalnya hari Jumat itu ada hari raya, perayaan hari raya, itu tidak wajib berpantang. Jadi pantang dan puasa itu diserahkan ke masing-masing pribadi. Tujuannya apa sih? Yaitu tadi pertobatan, tujuannya untuk menghayati penderitaan Kristus sendiri, dan nanti akhirnya kita merayakan Paskah dengan sukacita, merayakan kebangkitan Yesus yang jaya itu. Merasakan berkatnya itu lebih plong gitu kan, Ya. dengan keselamatan, dengan rencana penyelamatan Allah dari kita sudah berkorban, berpantang dan Ya. segala macam gitu ya. Dan memang puasa dan pantang itu sudah menjadi tradisi kuno sih, sudah sejak dulu. Nah, jadi misalnya dulu Musa juga berpuasa selama 40 hari. Yesus juga berpuasa 40 hari. Dan tujuannya kan Yesus itu untuk memenuhikan perutusannya, untuk persiapan perutusannya di dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah dengan berpuasa di padang gurun. Ya, lalu juga 40 hari ini juga menghayati sendiri bangsa Israel selama di padang gurun selama 40 tahun. Nah, akhirnya mereka sampai ke tanah terjanji. Ya, itu tujuannya adalah juga ada sejarahnya, ada sejarahnya, mengikuti tradisi-tradisi kuno. Dan itu sangat baik, puasa dan pantang. Bagaimana hati kita itu semakin diolah dengan baik, hati kita itu semakin dekat dengan Allah. Tujuannya itu, Bro. Itu selain juga tujuan dan juga penjelasan dari Diakon ini sebagai hal-hal yang wajib kita perhatikan ya, ketika berpantang dan berpuasa. Nah, oke, mantap. Nah, terakhir pertanyaan terakhir nih Diakon. Ini kan ya konten pemuda lah ya. Dan sebagai anak muda nih, hal-hal apa yang sebaiknya kita lakukan, atau begini, hal-hal apa yang anak muda tapi juga kita bisa terus mengikuti hidup bersosial, tapi di masa Prapaskah ini kita melakukan apa? Hal-hal apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya,
Teman-teman, kan kita di masa Prapaskah ini ada aksi puasa pembangunan. Iya, yes. Jangan lupakan itu bahwa Tema kita ya bersatu dengan Kristus dalam perayaan dalam Ekaristi. Menghayati itu sih, menghayati Ekaristi itu tema APP. Jadi teman-teman, kita diundang untuk ini bahwa puasa dan pantang kita ya tadi bukan diet ya. Jadi misalnya endingnya adalah kita hidup di sosial. Bagaimana kita memberikan diri kita di kehidupan sosial, misalnya melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, terus mengganti dari yang sebelumnya ya, grundel terus, komplain, ya, semakin orang ya. Terus habis itu pakai emosi terus, diganti dengan yaitu semakin memuji orang, memberikan semangat pada orang. Jadi kata-kata yang keluar misalnya itu. Lalu mungkin kita bisa membantu teman kita yang kesusahan. Terus kita dengan pantang dan puasa kita menyisihkan, misalnya kita punya uang saku kita, ya kita untuk gunakan untuk sosial, untuk kebaikan sesama, membantu siapapun. Dan tujuannya itu. Jadi pantang dan puasa arahnya adalah harus disertai dalam berdoa, dan pada akhirnya kita diundang untuk berbuat kasih pada sesama. Itu. Jadi bukan diet ya, bukan diet dan hidup irit itu yang harus dihilangkan. Konsep diet dan irit hemat terus kemudian menggantikan dari yang ayam ke tahu tempe doang gitu kan, enggak ya, bukan menjadi orang yang suka makan daging menjadi vegetarian, bukan juga yang kalau misalkan yang makannya kebiasaan 3 kali sehari gitu kan ya, jadi 2 kali menjadi 2 kali, tapi nggak bisa tuh karena sudah kebiasaan. Tapi dengan kebiasaan itu tadi akhirnya dia tetap melakukan 3 kali makan dalam sehari, tapi lauknya diganti terus habis itu, tapi tetap 3 kali itu tetap boleh atau tidak? Itu tidak, apakah itu berdosa atau apakah itu salah dalam pantang dan puasa? Ya tadi yang saya katakan bahwa puasa dan pantang itu bagaimana kita itu mengatur hidup kita. Apa sebenarnya sih yang menjadi kecenderungan kita berbuat dosa? Itu yang harus kita lawan dengan puasa dan pantang. Ya, kebijaksanaannya dari dalam sendiri. Memilih, misalnya saya itu kalau sudah memilih misalnya ganti dari makanan yang biasanya enak-enak terus diganti tapi konsisten gitu ya. Ya bisa seperti itu, atau mungkin seperti ini, kalau di rumah itu saya malas sama sekali, bantu orang tua malas sekali, suruh nyapu rumah itu sulit. Coba kita puasa dan pantang kita mau membersihkan rumah kita. Terus mungkin sejauh sampai saat ini kita nggak pernah ke gereja, tidak pernah ikut perayaan Ekaristi. Dalam masa Prapaskah ini kita bertobat, kita mau hadir secara penuh dalam perayaan Ekaristi. Kalau di tubuh kita sehat, kan ada kalau kita sehat, kita mau datang ke gereja, kita mau merayakan Ekaristi. Itu suatu pantang dan puasa sendiri. Itu sudah suatu pantang dan puasa sendiri. Jadi intinya kita harus tahu apa yang menjadi kecenderungan kita untuk berbuat dosa, itu yang kita lawan. Puasa dan pantang itu latihan rohani. Ego yang kita lawan. Ya, itu yang sebenarnya yang nafsu juga kita lawan. Tujuannya itu. Ya, kembali lagi untuk olah rohani. Ya, artinya juga ini ya. Kalau Yesus di padang gurun berpuasa selama 40 hari, dia digodai oleh iblis, entah itu godaan secara makanan, kekuasaan, kemudian apalagi kejayaan dan macam-macam itu ya, sesuai dengan yang tertulis di kitab suci itu. Kita juga diharapkan gitu ya sebagai umat Katolik meneladani, tapi secara dalam agama Katolik pun tidak memaksa kita untuk harus kayak Yesus puasa gitu ya. Kalau sanggup oke lah. Kalau sanggup ya. Ya itu tadi sesuaikan dengan kekuatan. Kembali lagi dengan kata-kata Bu Diakon Joko, menyesuaikan dengan diri kita. Ya, sesuai dengan kebijaksanaan pribadi. Terus tadi harus kita tujuannya adalah untuk pertobatan itu, Bu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan saat ini momennya pantang dan puasa, meneladani Yesus dalam masa Prapaskah ini, apakah bagi misalkan ya ada orang yang nggak pantang nih dan nggak puasa, entah itu dia secara diam-diam atau dia secara terus terang gitu ya, secara publik, apakah
baik yang diam-diam atau yang terus terang ini ada konsekuensinya nggak sih? Ya tadi bahwa Atau apakah nggak pantang nggak puasa nanti saya dosa gitu tujuannya. atau maksudnya. apakah dalam masa ini kayak semuanya yaudah dikasihani sama Tuhan gitu? Atau jadi puasa dan pantang tadi yang saya jelaskan adalah olah kesalehan, olah rohani, latihan rohani. Jadi ketika orang tidak misalnya ya secara tadi yang buku katakan tadi secara terang-terangan atau secara diam-diam dia nggak pantang dan puasa, memang tidak ada dikenakan kamu berdosa, tidak dikenakan dosa. Misalnya ketika hari pantang kamu tidak pantang, ketika hari puasa kamu tidak berpuasa, ya tidak dikenai dosa, dijudge kamu berdosa, kamu nggak puasa dan pantang. Kembali lagi bahwa puasa dan pantang adalah tadi bagaimana kita mendekatkan relasi dengan Allah. Konsekuensinya kalau nggak pantang dan puasa, jadi kita jauh dari Allah. Ya kita kan tujuannya pertobatan itu kan kita kembali pada Allah. Kita yang telah berbuat dosa yang jauh dari Allah, kita latihannya bentuk pertobatan kita dengan pantang dan puasa, kesukarelaannya kita. Ya, terus lalu kita nanti juga menerima sakramen pertobatan. Tujuannya kita mendekatkan kepada Allah. Konsekuensinya kalau kita tidak puasa dan tidak pantang, ya apalagi selama setahun ini kita sudah nggak puasa, tidak pantang, nggak ikut perayaan Ekaristi, tidak doa ya. Konsekuensinya jelas kita jauh dari Allah. Itu saja. Ya. Oke, menarik sekali pembicaraan pada konten episode kedua ini ya. Semoga konten episode kedua ini tentang tema Prapaskah menjadi pembelajaran, menjadi insight, menjadi penguatan bagi seluruh penonton sekalian dimanapun kalian berada. Oke. Cukup sudah untuk episode kedua Holiday. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Juga terima kasih untuk Diakon Joko sudah menjadi narasumber kita di episode Holiday. Sebenarnya nggak cuma episode 2 ini aja sih, kayaknya seterusnya gitu kan ya. Iya. Oke, terima kasih Diakon, terima kasih juga buat penonton semuanya di sana. Salam, it's a good day. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bisa ngasih kita wow. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Holiday selanjutnya. Dadah.